Dalam risalah ini, kami tuliskan sebuah cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami. Orang-orang terdahulu yang telah mendapat hidayah dari Tuhan Allah yang Maha Suci, serta mendapat karomah dari aulia. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji kepunyaan Allah, seru sekalian alam, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada semulia-mulia para utusan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, segenap istri, dan para kerabat, dan ahli bait semuanya. Amma ba'du. Karena dengan banyaknya permintaan dari teman-teman, agar kami dapat menulis sebuah cerita mengenai Babat Cirebon dengan jelas, maka kami mencoba akan memenuhi permintaan mereka itu. Langkah pertama dalam hal ini kami memulai dengan melakukan salat istihoroh hingga 3 kali, kemudian kami berusaha menyusun sebuah cerita yang dimaksudkan di atas, dengan bahan-bahan yang ada pada kami, yaitu cerita-cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami, dan mengambil dari buku Babat kuno. Setelah terjadi perselisihan paham antara Walang Sungsang dengan ayahnya, maka Walang Sungsang diusir seketika itu juga, supaya keluar dan meninggalkan istana keraton. Walang Sungsang merasa gembira setelahnya, karena ia akan bebas mencari apa yang telah dia inginkan. Kemudian, ia berangkat seorang diri ke arah selatan timur, menuju Gunung Merapi, yaitu suatu gunung yang menjadi tempat pertama kali untuk mengetahui agama Islam. Gunung itu dinamakan Gunung Merapi, karena berasal dari kata makrifat, yang artinya mengetahui Allah. Selanjutnya, Walang Sungsang dalam perjalanannya menuju Gunung Merapi itu, ia masuk ke dalam hutan, sampai keluar hutan, naik gunung, turun gunung, banyak sekali rintangan dan kesulitan yang dialaminya, tetapi ia tetap dalam pendiriannya semula, dengan keyakinan yang kuat dan iman yang teguh. Sepanjang dalam perjalanan, ia senantiasa mengamalkan sholawat sambil merenungkan keindahan alam yang tampak di sekitarnya, dan mensyukuri atas kenikmatan yang telah dilimpahkan kepadanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ia melakukan perjalanan mengalami beberapa kepahitan. Dalam perjalanannya, akhirnya Walang Sungsang telah sampai di bawah Gunung Merapi. Kemudian, ia di situ bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi. Sang Hyang terkejut atas kedatangan seorang lelaki yang elok rupanya, dalam keadaan letih dan bajunya yang terlihat lusuh. Maka, Sang Hyang bertanya kepadanya, "Dari mana engkau datang, dan hendak kemana pula tujuanmu?" Walang Sungsang menjawab, "Saya adalah putra Ratu Pajajaran, nama saya adalah Walang Sungsang, dan tujuan saya dalam perjalanan ini adalah untuk mencari agama Islam." Mendengar jawaban demikian, maka Sang Hyang Danuwarsi segera menyambung percakapan. Ia berkata, "Nah, saya juga sebetulnya sudah mendengar kabar penting tentang akan datangnya agama Islam, namun saya belum mengetahui keberadaannya, mungkin barangkali sebentar lagi akan datang. Sekarang, baiklah, mari kita naik ke puncak gunung ini, di sana nanti kau akan bertemu dengan jodohmu." Kemudian, mereka berdua naik ke atas, dan setelah sampai di atas, Sang Hyang Danuwarsi menyuruh putrinya, yaitu Nyi Endang Ayu, untuk membuat sajian jamuan makanan yang lezat dan disajikan kepada mereka berdua. Selanjutnya mereka makan bersama-sama. Kemudian diadakan persetujuan pernikahan antara Walang Sungsang dengan Nyi Endang Ayu, dan dalam hal itu telah diambil kata sepakat, lalu dilangsungkanlah pernikahan antara kedua pengantin itu dengan cara pernikahan yang berlaku pada saat itu. Sementara itu, di Istana Keraton Pajajaran, Nyi Rara Santang juga ikut mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh kakaknya. Pada suatu malam, sekitar pukul 2.30 malam, Nyi Rara Santang bermimpi. Dalam tidurnya, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat elok rupanya, dan sangat wangi. Dalam mimpinya itu, Rara Santang sama halnya dengan apa yang telah dialami oleh kakaknya, yaitu Walang Sungsang,
dalam mimpinya itu, tiada lain adalah Nabi Muhammad bin Abdillah. Nabi mengajarkan membaca kalimat syahadat, dengan artinya, kepada Rara Santang, maka kemudian, ia diperintahkan agar menyusul kakaknya yang sedang mencari agama Islam, dan diharapkan kepadanya supaya jangan berlama-lama berada di istana keraton. Lalu, Nyai Rara Santang bangun dari tidurnya, dan mengambil air wudhu untuk kemudian salat sunnah, lalu salat subuh karena pada saat itu adalah menjelang waktu subuh. Setelah selesai membaca zikir, kemudian Nyi Rara Santang keluar dari istana keraton dengan maksud akan menyusul kakaknya, dimanapun ia berada. Ia keluar seorang diri menuju ke arah selatan, dan dengan mengamalkan sholawat, dalam perjalanannya, akhirnya Rara Santang sampai di sebuah gunung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Di situ ia bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Ye Endang Sukati. Pada saat itu, Rara Santang dalam keadaan letih dan lelah dan dengan bajunya yang terlihat lusuh, melihat keadaan yang demikian itu, Nyi Endang Sukati merasa kasihan kepadanya, kemudian ia bertanya, "Engkau ini siapa? Dan kemana tujuanmu? Dan siapa pula orang tuamu? Kau di sini seorang diri, marilah ikut denganku." Rara Santang dibawa ke dalam sebuah gua, dan di situ, ia menceritakan kisah perjalanannya kepadanya Endang Sukati.